Semoga kelihatan ya, Ibu Bapak sekalian. Nah, kita akan berbicara tentang sejarah Musa di Mesir. Sebagai pengantar, saya akan berbicara tentang ini. Jadi kurang lebih itu bagaimana bangsa Israel ada di Mesir, bangsa Israel ditindas di Mesir, lalu Musa lahir dan diselamatkan, kemudian Musa diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Ini gambaran Musa, dan patung ini sebetulnya, ini sangat bagus Ibu Bapak sekalian, bahwa patung ini karya Michelangelo tentang Musa. Tapi yang menarik ini sekarang ada di Roma, di salah satu gereja di sana. Yang menarik dari patung ini, Michelangelo mencari batu marmernya saja itu 1 tahun, Bapak Ibu. Jadi dia hanya mencari batu, mencari ya, belum memahat, belum dijadikan seperti ini, itu 1 tahun. Jadi dia memilih, akhirnya mendapatkan marmer yang terbaik, lalu dipahatlah dan menjadi seperti ini. Ini sangat bagus. Sangat bagus. Ini tentang Musa sebetulnya. Nah, di sini kita akan bicara tentang nabi terbesar dalam perjanjian lama. Jadi Musa ini merupakan nabi terbesar dalam perjanjian lama. Kita dapat melihatnya dalam Ulangan bab 34 ayat 10 sampai 12. Saya akan membacakan saja di sini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi dikatakan di sini jelas sekali dalam kitab Ulangan, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Maksudnya apa? Bukan berarti tidak ada nabi lagi, Ibu Bapak. Setelah ini masih ada nabi-nabi lainnya. Tentunya masih banyak lagi nabi yang lain. Tapi tidak ada lagi di sini maksudnya apa? Tidak ada lagi yang sebesar Musa. Musa yang paling besar, nabi terbesar. Tidak ada lagi nabi di atas Musa. Jadi bagi orang Israel, ini adalah nabi terbesar dalam perjanjian lama. Lalu pertanyaannya, Musa lebih besar dari nabi-nabi lain, mengapa? Nah, ini menjadi pertanyaan. Mengapa kok itu dianggap nabi yang terbesar dari nabi-nabi lain? Nah, ini gambarnya ada kita temukan di sini ya, Ibu Bapak, ini lebih jelas. Musa yang duduk gitu ya, membawa seperti kitab, itu sebetulnya kitab Taurat gitu. Ini sangat detail, bagus sekali patung ini. Nah, saya kembali lagi ke sini. Mengapa Musa itu disebut sebagai nabi terbesar? Yang pertama, karena Musa itu melihat Tuhan, berjumpa 4 mata, melihat secara langsung. Lalu yang kedua, pewahyuannya dianggap lebih tinggi. Mengapa? Karena Musa mendapatkan wahyu Allah langsung dari Allah sendiri berhadapan muka. Lalu yang ketiga, pewahyuannya yang didapatkan dari Allah itu diwahyukan kepada orang-orang Israel nanti di Mesir dan lalu keluar dari Mesir. Lalu yang ketiga, tanda mujizatnya juga dianggap lebih tinggi. Ketika membelah Laut Merah dan seterusnya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa, memukul batu keluar air dan seterusnya, itu lebih besar. Walaupun mungkin ada nabi-nabi lain yang bisa membuat mujizat juga, tanda kutip. Tapi dalam tradisi orang Israel, tidak ada yang bisa mengalahkan Musa. Lagi-lagi tanda mujizat itu pun langsung dari Allah dalam arti tertentu bahwa Allah yang hadir di hadapan Musa itu memberikan mujizat juga kepada Musa. Jadi yang nomor 1 itu tidak bisa ditinggalkan, Ibu Bapak. Nomor 1 itu yang Tuhan dan Musa berjumpa 4 mata akan mempengaruhi pewahyuannya, akan mempengaruhi tanda mujizatnya, dan juga hukumnya, di mana hukum Musa itu maksudnya apa? Hukum Taurat.
ajaran-ajaran yang disampaikan Musa itu lebih tinggi dari ajaran para nabi yang lain. Maksudnya apa? Karena ajaran ini berasal dari Allah sendiri yang berjumpa empat mata, maksudnya berhadapan muka dengan Musa. Lalu di sini bisa dikatakan kanon kitab suci itu lebih dulu dari yang lain. Maksudnya apa? Kitab suci di sini adalah Taurat, 5 kitab itu, Pentateuk. Jadi ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, ini mendahului semuanya. Lebih dahulu mendahului nabi-nabi pertama, nabi-nabi kemudian, kitab kebijaksanaan, dan seterusnya. Jadi begitu banyaknya kitab dalam Perjanjian Lama, yang lebih dulu adalah kitab-kitabnya Musa, Nabi Musa. Jadi lihat ibu bapak sekalian, Musa itu dianggap lebih besar dalam tradisi Israel, orang-orang Yahudi, dan juga kita tentunya dalam Perjanjian Lama, karena Musa melihat Tuhan langsung 4 mata. Lalu nanti itu akan mempengaruhi semuanya, pewahyuannya, tanda mujizatnya, hukumannya, maksudnya hukum Musa, lalu kanon kitab sucinya, semua itu lebih tinggi. Itu dipengaruhi karena yang pertama tadi. Nah, selain itu, posisi Musa itu unik. Jadi di sini bisa dikatakan posisi Musa itu unik. Kita bisa melihat nanti di mana keunikannya. Di sini kita lihat, bahkan tak tergantikan oleh yang lain, termasuk Yosua. Di sini kita bisa melihat betapa besarnya Musa itu. Karena kita tahu dalam kitab Yosua, Musa sebetulnya tidak masuk ke tanah terjanji, Ibu Bapak. Musa dihukum oleh Tuhan karena tidak percaya, kurang percaya. Itu ada kisahnya di mana Musa itu diminta melakukan satu hal. Pada waktu itu orang Israel kelaparan. Lalu Musa hanya diminta untuk kamu ngomong saja, nanti batu itu akan keluar airnya. Tapi Musa tidak taat pada waktu itu. Tidak taatnya sederhana, Ibu Bapak. Dia marah dengan orang-orang Israel ini. Mengapa kamu itu kok mengeluh di tengah-tengah perjalanan ini? Mengeluh makanannya nggak enak, nggak ada air, dan seterusnya. Dia bahkan mereka tuh mengeluh, ini maksudnya apa ya? Tuhan itu mengajak kita keluar dari Mesir hanya untuk mati di padang gurun. Nah, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Musa marah sekali, padahal sudah dikasih tahu Tuhan, udah kamu bilang saja kepada batu itu, nanti batunya keluar air kok. Tapi Musa justru enggak. Dia marah dulu ke orang-orang Israel, lalu dia memukul batunya 2 kali, lalu batunya keluar air. Maksudnya apa? Di sini Musa menunjukkan kuasanya, tapi itu menghina Tuhan. Maksudnya apa? Tuhan hanya meminta dia mengucapkan kata-kata, keluarlah air dari batu itu, akan dengan sendirinya keluar. Tetapi Musa seolah-olah bertindak tanda kutip seperti menjadi Tuhan. Jadi dia seperti marah-marah kepada umat Israel, itu seperti dia menjadi yang sangat berkuasa. Lalu dia memukul batunya 2 kali dengan sangat emosi. Tuhan tidak menginginkan itu. Itu salah satu dosa Musa itu ya. Atau bahkan ya, tanda kutip kalau dalam teks itu yang menyebabkan Musa tidak masuk ke tanah terjanji. Karena Allah tidak suka. Tetapi bukan berarti kalau Musa itu tidak bisa masuk ke tanah terjanji, maka Musa digantikan posisinya. Enggak. Tidak digantikan sama sekali. Bahkan oleh Yosua yang nanti akan memimpin bangsa Israel masuk tanah terjanji. Nah ini, meskipun Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji, sedangkan Musa tidak, kita tahu, tapi Yosua tetap tidak dapat menggantikan posisi Musa. Jadi ini sangat unik. Tuhan itu marah sama Musa, tapi Musa tetap menjadi nabi yang sangat dicintainya. Tidak mengubah apapun. Ini menarik kalau kita membayangkan seperti relasi orang tua dan anak. Bapak, ibu, dan anaknya. Maksudnya apa? Sejelek-jeleknya anak itu ya, seorang orang tua akan mengatakan dia anakku kok. Dia tetap anak yang paling aku sayangi. Bukan anak tetangga yang aku sayangi, tapi anakku sendiri. Dengan berbagai macam kekurangannya, kelemahannya, tapi dia tetap anakku. Begitu juga seorang anak dengan bapak ibunya orang tua. Orang tuaku begitu banyak kelemahan gitu ya, kesalahan yang dia lakukan terhadap aku. Beberapa kali mungkin terjadi.
mungkin juga menyakiti hati sang anak. Tapi sang anak akan tetap mengatakan, bagaimanapun juga, mereka itu adalah orang tuaku. Mereka tetap aku sayangi. Kurang lebih sama relasi antara Musa dan Allah. Allah nggak suka dengan tindakan Musa yang tadi itu ya, yang jelas ada dia berbuat salah, tapi tidak merubah harkat martabatnya di hadapan Tuhan. Dia tetap Musa yang baik, nabi yang terbesar. Jadi Musa tidak tergantikan. Dalam Yosua bab 1 ayat 1 kita bisa melihat di sini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Lihat, Yosua tidak dikatakan sebagai nabi, bahkan dikatakan sebagai abdi Musa. Berarti apa? Musa lebih tinggi daripada Yosua. Meskipun Musa tidak masuk tanah terjanji, Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk tanah terjanji. Di sini jelas bahwa Yosua pun masih digambarkan sebagai abdi Musa, tidak lebih tinggi dari Musa itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa di dalam Yosua, bahkan Yosua bab 1 ayat 1, Musa tetap lebih tinggi daripada Yosua. Jika dipandang dari sudut kanon, Ibu Bapak sekalian, maka ayat ini, Yosua bab 1 ayat 1, dapat kita jadikan sebagai pemisah antara Pentateuk, maksudnya 5 kitab pertama itu, dan kitab Yosua. Ini sudah mulai masuk kitab sejarah. Yosua, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan seterusnya. Tapi kita bisa melihat di sini, ini sebagai pemisah jelas. Jadi 5 kitab pertama adalah kitab Musa, lalu masuk dalam kitab Yosua. Di sini kita melihat bahwa ini lebih berbicara tentang kitab sejarah, dibedakan langsung. Bangsa Israel di Mesir. Nah, Ibu Bapak sekalian, yang bagian pertama tadi, saya hanya ingin menjelaskan betapa pentingnya Musa bagi bangsa Israel. Betapa besarnya Musa sebagai nabi terbesar bangsa Israel di Perjanjian Lama. Nah, itu alasan-alasannya, bahkan ketika Musa dihukum, tanda kutip, tidak boleh masuk tanah terjanji, tetapi Musa tetap yang terbesar. Bahkan Yosua tidak digantikan. Itu saya ingin menggambarkan betapa pentingnya tokoh Musa ini. Ini di awal presentasi ini ya. Jadi dia begitu pentingnya. Lalu kita sekarang mulai ke belakang. Melihat bagaimana sejarahnya Musa kok bisa ada di Mesir lalu bisa memimpin bangsa Israel. Kita akan melihat pertama-tama itu mengenai kitab Kejadian bab 37 sampai 50. Ini kita bisa menemukan asal-muasal cerita bangsa Israel di Mesir. Jadi kita kembali mundur ke kitab Kejadian 37 sampai 50. Lalu kita bisa mengajukan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan mendasar yang dapat kita ajukan adalah, sejak kapan sebetulnya bangsa Israel itu berada di tanah Mesir? Ini menjadi pertanyaan kita. Katanya Musa ada di Mesir, lalu Musa menyelamatkan orang-orang Israel di Mesir, lalu mereka pergi ke tanah terjanji, masuk padang gurun. Tapi sejak kapan sebetulnya? Sebelum itu bangsa Israel itu ada di tanah Mesir. Nah, ini tentunya saya akan menjawab berdasarkan teks kitab suci ya Ibu Bapak, bukan berdasarkan sejarah, ilmu sejarah, itu agak berbeda. Lalu juga dunia arkeologi, tidak dengan itu, tapi kita akan melihatnya dari sisi tekstual. Maksudnya apa? Dalam kitab suci itu apakah kita bisa menemukan sebetulnya kapan bangsa Israel itu berada di tanah Mesir? Nah, dalam konteks narasi, pertanyaan itu dapat menjadi seperti ini. Peristiwa apa sebenarnya bangsa Israel berada di tanah Mesir dan menderita di sana? Jadi sebetulnya pertanyaan sejak narasi yang mana, cerita yang mana? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita tidak dapat lepas dari kitab Kejadian. Kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Jadi kisah Yusuf itu sangat penting, nanti ada kaitannya dengan Musa dan ada kaitannya dengan Mesir. Itu
kitab Kejadian 37 sampai Kejadian 50. Jadi itu sekitar 23-24 bab, Ibu Bapak sekalian. Kita bisa melihat nanti bagaimana sejarahnya. Nah, singkat cerita, ini awal mulanya. Ketika Yusuf dijual ke tanah Mesir oleh saudara-saudaranya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah ini. Ini menarik Ibu Bapak. Ini mungkin tidak langsung berkaitan dengan Musa, tapi kita bisa belajar sesuatu dari cerita ini. Pertanyaannya sederhana. Kita sudah tahu ceritanya, Yusuf itu dibenci saudara-saudaranya, lalu dia dibuang, dijual kepada orang yang pergi ke tanah Mesir. Lalu nanti Yusuf akan bekerja di sana, di tanah Mesir. Dia tetap hidup akhirnya. Nah, pertanyaannya mengapa ya Yusuf itu kok dibenci saudara-saudaranya? Bahkan ini saudara kandungnya, kakak-kakaknya. Nah ini, apakah saudara-saudara Yusuf itu memang jahat gitu ya? Ini menjadi pertanyaan kita. Jadi tidak ada kaitan langsung dengan Musa, ibu bapak sekalian, tapi kita bisa melihat, ini kan kita berbicara tentang sejarah Musa di Mesir. Ternyata kita bertemu dengan cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Kita lihat Kejadian bab 37 ayat 1 sampai 11. Kita baca saja. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi ibu bapak, Yusuf itu anak terakhir, lalu dia menyampaikan kepada ayahnya. Dia bilang, papa, atau ya bapak gitu ya. Ini kakak-kakak ini kok nakal-nakal ya, jahat-jahat gitu. Jadi dia seperti laporan gitu ya kepada bapaknya. Lalu Israel, itu ayah dari Yusuf, itu lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya, anak terakhir, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yusuf ini kita tahu mengapa kok dicintai oleh Israel. Pertama, dia anak terakhir. Yang kedua, Yusuf ini lahir ketika Israel itu sudah lanjut usia. Jadi dia sangat bersyukur. Di dalam lanjut usiaku ini aku masih dikaruniai anak. Lalu dibuatlah sebuah jubah yang sangat indah buat Yusuf. Yang menarik di situ ceritanya ini. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Jadi lihat, jadi kakak-kakak Yusuf itu sebetulnya iri kepada Yusuf. Yang pertama, mengapa kok bapak itu kok sayangnya sama anak yang paling kecil gitu ya. Bahkan dibuatkan baju yang paling indah, kita nggak pernah gitu ya. Jadi kakak-kakaknya ini benci sama Yusuf lalu nggak mau menyapa Yusuf dengan ramah. Sebetulnya kalau ya kita bayangkan ya sebagai ayah atau sebagai ibu, mengapa kita lebih mencintai, tanda kutip ya, lebih memperhatikan lah anak yang paling kecil. Karena anak yang paling kecil ini, kalau ini masih bayi apalagi, ini butuh perhatian yang lebih. Kakak-kakaknya sudah bisa jalan, kakak-kakaknya sudah bisa makan sendiri. Tapi anak yang paling kecil ini butuh diperhatikan lebih dari kakak-kakaknya. Karena kakaknya sudah mandiri, yang paling kecil butuh bantuan, butuh perhatian lebih. Sebetulnya salah ya tidak juga, itu normal. Lalu yang menjadi persoalan adalah gambaran kakak yang melihat, loh bapak ibu kok lebih sayang ke adik ya daripada ke saya. Saya itu bisa merasakan ibu bapak, karena saya anak pertama, adik saya 2 perempuan semua, jadi saya kadang itu iri, apalagi yang paling kecil saya mengatakan, oh papa mama ini sayangnya hanya sama adik-adik aja, sama aku enggak. Dulu saya selalu mengatakan itu. Ya, itu terjadi itu ya. Bahkan dalam keseharian saya pun juga bisa merasakan itu ya. Bagaimana kakak ini kok benci sama adiknya. Nah, tapi pertanyaannya ini di luar kisah ini, siapa Israel ini? Mengapa kok tiba-tiba muncul di ayat ini? Nanti ibu bapak bisa baca Kejadian 32 di sana. Kisah nama Israel. Itu kalau nggak salah peperangan itu, Israel itu bertengkar kalau nggak salah bersama Allah. Sebentar, saya bukakan Kejadian 32.
itu mulai muncul nama Israel. Bentar. Iya, pergumulan Yakub dengan Allah. Itu nanti di daerah Sungai Yabok. Nanti Ibu Bapak bisa melihat gitu ya. Pangkal paha Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Nah, ini nanti menjadi sejarah mengapa tidak boleh memakan pangkal paha itu ya. Dalam bagi tradisi orang Yahudi dan seterusnya. Jadi ini cerita tentang Yakub. Nah, tapi yang menarik adalah nanti diubah namanya menjadi Israel. Itulah sebab ya ini nanti kita akan melihat namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi Yakub itu berubah namanya menjadi Israel karena dia menang bergumul dengan Allah gitu ya. Itu gambarnya seperti orang bertengkar. Tapi sebetulnya pergumulan. Ya setiap orang pasti punya pergumulannya masing-masing. Ketika kita bisa melewatinya, kita itu merasa seperti kita sudah menang. Kurang lebih sama ini kisah tentang nama Israel. Jadi kemenangan sebetulnya di sana. Ada unsur itu. Nah, Yusuf ini mengadu pada ayahnya mengenai saudara-saudaranya. Nah, ayahnya pilih kasih, lebih mengasihi Yusuf. Apakah betul? Ya itu tanda tanya. Ini kan menjadi pandangan dari kakak-kakaknya. Kalau ayahnya pilih kasih. Sebetulnya enggak. Ya karena memang Yusuf paling kecil. Jadi butuh perhatian lebih. Itu yang pertama, kisah tentang Yusuf. Jadi dia dibenci oleh kakak-kakaknya karena orang tuanya, bapaknya membuatkan baju yang bagus. Nah, yang kedua, ini tentang mimpi Yusuf yang pertama. Tadi tentang baju gitu ya. Kakak-kakaknya merasa ayahnya itu lebih mencintai adiknya daripada mereka. Lalu yang ketiga sekarang tentang mimpinya. Berkas gandum. Ya ini maksudnya ya gandum itu ya, tanaman gandum itu. Ini yang menarik apa? Di dalam Kejadian 37 1-11 dikatakan bermimpilah Yusuf lalu diceritakan kepada saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya karena katanya kepada mereka, coba ini kita dengarkan ya. Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Jadi bayangkan Yusuf itu anak paling kecil. Lalu ngomong sama saudara-saudaranya, kakak-kakaknya tanpa apa ya, inosen gitu ya, tanpa dosa. Dia bilang, oh kakak-kakak, aku punya mimpi semalam. Dia bilang gitu ya. Oh gimana mimpimu? Dia bilang, itu saya melihat di ladang ada berkas-berkas gandum, tanaman gandum itu ya. Lalu bangkitlah berkasku. Maksudnya apa? Dia itu sebagai salah satu gandum itu berdiri. Nah kemudian berkas-berkas kamu semua, kakak-kakakku ini, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku, kepada gandumku. Jadi ini menarik. Ceritanya adalah tentang gandum. Yusuf itu gandumnya berdiri, yang lain gandumnya itu menyembah. Itu punya siapa? Punya kakak-kakaknya. Nah, di sini yang menjadi persoalan adalah lalu saudaranya berkata kepadanya, engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Ini makin membuat kakak mereka benci sama Yusuf. Ini menarik buat saya. Yusuf kan hanya cerita sebetulnya. Persoalannya mulai muncul. Coba bayangkan seorang anak, ini udah mulai dewasa sebetulnya. Cerita tentang mimpinya kepada kakaknya. Apakah salah? Nggak ada salahnya. Mimpi ya mimpi. Tapi persoalannya adalah ini. Persoalannya mulai muncul ketika ada tafsir-menafsir, Ibu Bapak. Lihat ya, kalau saya punya mimpi, saya ceritakan ke Ibu Bapak, apakah salah? Enggak. Oh kemarin, saya itu ikut latihan lomba lari gitu ya, tapi masih latihan kok gitu ya. Terus Bapak Ibu juga ikut sama saya, tapi saya yang nomor 1, juara nomor 1 gitu. Apakah Ibu Bapak harus marah karena saya yang menang lalu yang lain kalah? Kan nggak bisa. Ini kan mimpi. Mimpi ya kita nggak bisa mengontrol mimpi. Yusuf juga sama. Dan dia ceritakan dengan tulus apa adanya, inosen kepada kakaknya. Kakaknya makin benci. Jadi persoalannya apa Ibu Bapak? Tafsir menafsir. Sebetulnya bukan salahnya Yusuf.
Mimpi itu netral, diceritakannya nggak masalah. Tetapi tafsiran dari kakaknya itu yang membuat mereka tambah benci. Jadi hati-hati untuk tafsir-menafsir ini ya. Seringkali kita juga bisa menafsir tindakan orang lain secara keliru. Loh, dia kok diam saja ya? Saya pernah Ibu Bapak, saya pernah. Ini kejadian, betulan. Kalau ini betulan, tahun berapa ya? 2020, saya masih ingat. Habis itu saya agak marah sama teman saya, Romo, sama-sama Romo. Kami waktu itu sama-sama lagi pendidikan, maksudnya apa ya? Kursus lagi 6 bulan tentang spiritualitas. Kami tinggal bersama. Nah, Romo ini kalau ketemu saya tuh, wah mukanya cemberut gitu, nggak ada senyum-senyumnya sama sekali. Saya jawab kadang jawabannya nggak enak. Lalu suatu ketika saya ketuk kamarnya, saya masuk, Romo ini ada masalah sama saya ya? Loh, kenapa nih kok? Kayaknya Romo itu benci sama saya gitu ya. Saya sapa kok kayaknya senyumnya nggak tulus gitu ya. Habis itu kalau saya tanya jawabannya kok hanya ya sekedarnya saja gitu ya. Lalu dia bilang, oh Niko enggak, saya nggak pernah seperti itu. Nggak ada maksud, dia bilang gitu. Oh maaf, saya salah. Saya malu sendiri Ibu Bapak. Jadi saya sudah marah kepada teman saya, tapi ternyata dia nggak seperti itu. Saya saya ketawa sendiri kejadian itu. Mengapa? Saya menafsirkan. Ternyata teman saya waktu itu lagi mikirin apa gitu ya, parokinya atau apa, saya kurang tahu. Dia pernah di paroki lalu nggak tahu ada beban gitu ya, harus menyelesaikan sebuah ya persoalan mungkin di parokinya, saya nggak tahu. Tapi yang menarik adalah dia mengatakan, "Lah, saya nggak merasa itu Niko, kamu baik-baik saja kok. Saya nggak marah sama kamu." Lihat. Jadi lihat, rasa benci itu bisa karena salah menafsir Ibu Bapak. Bahaya. Dan ini terjadi. Dan sudah ada ini ya ribuan tahun yang lalu. Lalu ada lagi mimpi Yusuf yang kedua. Tadi mimpi yang pertama. Yang pertama, kalau ceritanya bagaimana kok Yusuf dibenci tadi sudah tahu. Bapaknya yang membuatkan baju. Lalu yang kedua tentang berkas gandum. Mimpi yang kedua juga sama, kita sudah tahu tentang matahari, bulan, bintang. Ini apa? Matahari, bulan, bintang. Dia lalu cerita lagi ini kepada saudaranya. Namanya Yusuf ya, anak yang paling kecil, anak yang paling polos gitu ya. Dia mimpi lagi lalu diceritakan lagi ke saudaranya, katanya begini. Ini mimpi yang kedua. Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Lihat Ibu Bapak, apa ada yang salah dengan mimpi ini? Kalau Ibu Bapak itu mimpi, lihat matahari, bulan, lalu 11 bintang, lalu Bapak Ibu berdiri di tengah dan mereka sujud menyembah kepada Bapak Ibu, lalu saya harus marah? Kan ini hanya mimpi, nggak ada masalah. Tetapi tetap lagi-lagi saudara-saudaranya itu marah lagi. Bahkan Yusuf itu menceritakannya kepada ayahnya lagi. Tidak hanya kepada kakaknya, kepada ayah. Tapi ia ditegur oleh ayahnya. Bapaknya juga. Jadi Yusuf ini ditegur oleh Yakub atau Israel itu ya. Mimpi apa mimpimu itu? Masa aku dan ibumu, jadi itu matahari, bulan dan bintang, matahari itu bapaknya, bulan itu ibunya, bintang-bintang itu saudaranya, itu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Bapaknya mulai heran. Maka hati lagi saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Lihat Ibu Bapak sekalian. Bapaknya ini sadar, aduh, anakku ini kenapa ya yang paling kecil gitu ya. Ini membuat masalah, ini kakak-kakaknya makin tambah iri lagi. Salah menafsirkan lagi gitu ya. Persoalan muncul lagi mengenai tafsiran mimpi. Sekarang oleh bapaknya, Yakub atau Israel itu. Lalu dari sana, tafsiran itu bisa membawa apa? Iri hati. Dan kita tahu hati pada waktu itu adalah pusat segalanya. Ya, pikiran, perasaan, hidup kita itu adalah hati. Jadi mereka pada waktu itu tidak memakai kata otak gitu ya, atau kata pikiran. Enggak, dia pakai kata hati. Seperti Maria menyimpan segala sesuatunya di dalam hatinya.
Maksudnya apa? Di dalam hidupnya, perasaannya, pikirannya, seluruhnya. Jadi hati itu merupakan pusat kehidupan sebetulnya. Ya pikiran, perasaan, ya pengalaman hidupnya, semuanya itu ada di hati. Jadi ini ayahnya juga akhirnya juga, aduh nggak enak sendiri gitu ya, menyimpannya dalam hatinya. Nah, jadi kita bisa melihat awal persoalannya itu di mana. Mimpi itu sebetulnya netral. Tapi yang menjadi tidak netral adalah tafsiran atas mimpi itu. Inilah awal dari persoalan. Persoalan itu muncul karena ada salah tafsir. Ini yang selalu terjadi. Lalu Yusuf dijual saudaranya. Nah, ceritanya saya persingkat. Ketika itu Yusuf, itu kita lihat gambarnya gitu ya, di dekat apa, mau dibunuh sebetulnya tapi nggak jadi, lalu masuk ke sumur, diambil lagi, diangkat, udahlah dijual aja sama orang-orang itu yang naik unta itu, dia mau ke mana, mau ke Mesir, udah Yusuf dijual. Nah yang menarik, Yusuf ke Mesir, lalu Yusuf menjadi penafsir mimpi Fir'aun. Ketika Raja Fir'aun itu bermimpi, Yusuf yang menafsirkannya. Tapi lama-kelamaan dia disukai oleh Fir'aun, lalu dia menjadi penguasa juga. Diberi kekuasaan di dalam istana. Ini cerita singkatnya, saya hanya menyingkat. Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengarnya semua. Jadi ini tentang Yusuf akhirnya menjadi penguasa di sana. Nah, lalu apa bedanya Yusuf dan saudaranya? Kan sama-sama menafsirkan mimpi. Sama-sama terjadi apa yang ditafsirkan. Maksudnya apa? Yang pertama, sama-sama menafsirkan mimpi. Betul kan Ibu Bapak? Bahwa Yusuf apa Yusuf itu menafsirkan mimpi bagi Fir'aun. Lalu tadi kita dengar ceritanya kakak-kakaknya dan juga bapaknya bahkan juga menafsirkan mimpi. Mimpi siapa? Mimpi Yusuf. Jadi mereka sama-sama menafsirkan mimpi. Yang menarik adalah sama-sama terjadi. Maksudnya apa? Sama-sama terjadi apa yang ditafsirkan. Kalau Yusuf menafsirkan mimpi Fir'aun, apa yang ditafsirkan Yusuf itu selalu benar, tidak ada yang salah. Nah, itu jelas Romo. Yang nggak jelas ini, kok bisa disamakan dengan tafsiran mimpi bapaknya, tafsiran mimpi kakak-kakaknya? Lah, kita lihat ceritanya. Kita sudah tahu ceritanya. Nanti mereka itu akan kelaparan, lalu kakaknya, bapaknya ke Mesir, minta bantuan Yusuf, tanda kutip, menyembah Yusuf. Jadi sebetulnya yang ditafsirkan bapak, yang ditafsirkan kakaknya Yusuf terjadi kemudian hari, bertahun-tahun kemudian. Begitu juga apa yang ditafsirkan oleh Yusuf selalu benar. Mimpinya Firaun apa, Yusuf menafsirkan, betul. Firaun bermimpi lagi, Yusuf menafsirkan, terjadi. Jadi ternyata dua-duanya betul. Tapi yang beda adalah ini. Ini yang membedakan. Tadi kita sudah baca. Ada rasa perasaan yang berbeda. Ada rasa marah kakaknya itu tadi ya, bapaknya juga iri hati, dan seterusnya. Kalau Yusuf ya enggak. Dia merasakan, ya sudah ini menjadi sebuah apa ya, dalam tanda kutip profesinya, penafsir mimpi. Atau kerjaannya gitu ya, profesional pada waktu itu. Nah, ini kita lihat. Itu tadi adalah cerita Yusuf di Mesir. Nah, persoalan muncul ketika dalam Keluaran 1:1-22. Lah, itu contohnya Yusuf kan diterima di Mesir, Romo. Lalu kapan Israel merasa ditindas? Nah, ini mulai muncul. Kita akan sekarang berfokus kepada kitab Keluaran. Tadi kitab Kejadian 3750 tentang Yusuf. Kita tahu sekarang bangsa Israel itu ada di Mesir gitu ya, karena Yusuf. Juga karena mereka juga kelaparan lalu pindah gitu ya ke Mesir. Nah sekarang itu mereka kan jadi, contohnya Yusuf menjadi penguasa, nggak ditindas, bahkan dia sangat dekat dengan Fir'aun. Kapan mulai ditindas? Nah inilah muncul bagian yang kedua ini dalam kitab Keluaran.
Kemudian matilah Yusuf. Jadi apa? Setelah bertahun-tahun, puluhan tahun, Yusuf meninggal. Lalu yang meninggal tidak hanya Yusuf, semua saudara-saudaranya, kakak-kakaknya juga meninggal. Lalu apa? Semua orang yang seangkatan dengan dia, maksudnya apa? Yang seusia dengan Yusuf, teman-temannya, saudara-saudaranya, teman-teman saudara-saudaranya, itu sudah meninggal semua. Mereka yang di Mesir. Nah, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Jadi makin lama makin banyak ini jumlahnya orang Israel di Mesir. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat-lipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Nah, persoalannya ini mulai. Kemudian bangkitlah seorang raja baru. Ini ayat 8 yang memerintah tanah Mesir, mulai ini generasi berikutnya yang tidak mengenal Yusuf. Jadi dia nggak tahu tentang cerita Yusuf yang penafsir mimpi yang terkenal itu. Ini orang yang tidak tahu sejarah. Nah, lihat. Generasi pertama sudah nggak ada. Yusuf, saudaranya, teman-temannya, semua koleganya, keluarga besarnya sudah nggak ada. Yang di Mesir tentunya. Lalu bangkit raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Yusuf yang generasi pertama ini, raja ini sudah generasi-generasi berikutnya dari Fir'aun. Jadi sekarang persoalannya adalah ada raja baru tapi tidak mengenal Yusuf. Nah, ini kalau dianalisis Ibu Bapak, ya ini kalau kita lihat Keluaran bab 1 ayat 9, ayat 11, 15 dan 22, itu kita bisa melihat bagaimana Fir'aun itu memerintah. Nanti kita lihat tadi ya, ada raja baru tapi dia nggak tahu sejarah. Dia nggak kenal Yusuf. Dia nggak tahu tentang bagaimana sejarah bangsa Israel itu di Mesir dan bagaimana kontribusi mereka yang begitu besar sebetulnya di Mesir. Nah, ini raja nggak tahu dan tidak mau tahu tentang sejarah. Akhirnya apa? Terjadilah seperti ini. Nanti ada perintah Fir'aun di bab 1 ayat 9 itu memerintah kepada rakyat. Untuk apa? Nanti ini ada bertindak bijaksana. Nanti Fir'aun ayat 11 memerintah kepada pengawas rodi. Tentang apa? Ini tentang kerja paksa. Nanti juga ada Fir'aun tentang memerintahkan sesuatu kepada bidan untuk mengatakan apa? Bunuh anak laki-laki Ibrani yang ada di sini. Lalu yang terakhir nanti dia juga kembali kepada rakyat. Fir'aun ini memerintahkan kepada rakyat untuk mengatakan apa? Lemparkan juga anak laki-laki Ibrani ke Sungai Nil. Lihat, ini perintahnya makin lama makin buruk gitu ya, makin nggak baik. Yang awalnya, ayo kita bertindak bijaksana, lalu akhirnya kerja paksa, bunuh anak laki-laki Ibrani, melemparkan anak laki-laki ke Sungai Nil. Ini perintah dari Fir'aun. Mengapa dia memerintahkan membunuh anak laki-laki, melempar anak laki-laki? Dia takut. Tadi dikatakan, jumlahnya makin banyak, nanti kita bisa kalah ini. Jadi merasa tersaingi. Lalu selain itu juga, dia nggak tahu sejarahnya orang Israel ada di Mesir. Bukan pertama-tama ingin mengambil kekuasaan di Mesir, tapi justru orang Israel itu membantu orang Mesir pada waktu itu. Contohnya tadi, Yusuf, tapi dia nggak tahu cerita tentang Yusuf, Firaun yang baru ini. Nah, dari diagram tersebut kita bisa menemukan beberapa fakta yang menarik. Perintah pertama itu turun dari Raja Mesir, ditujukan kepada rakyat, dan akhirnya nanti narasinya juga berakhir kepada rakyat. Ini dapat dipandang sebagai sebuah bingkai frame yang membentuk sebuah narasi. Kita lihat ini tadi. Raja Fir'aun memerintah rakyat, yang berakhir juga memerintah rakyat. Ini seperti frame foto gitu ya, seperti membingkai cerita ini. Nah, di tengah narasi ditujukan ada dua kelompok spesifik, pengawas rodi dan bidan. Isi perintahnya juga sangat spesifik. Awalnya marilah kita bertindak bijaksana terhadap mereka, orang Israel. Tapi di akhir lebih spesifik lagi. Awalnya itu hanya umum gitu ya, sangat positif. Tapi di akhir spesifik dan sangat negatif. Lemparkanlah anak-anak yang lahir. Anak-anak Ibrani tentunya.
Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi kita lihat cerita tentang bagaimana bangsa Mesir mulai ditindas, kita mulai dengan cerita Fir'aun tadi, yang tidak tahu sejarah. Lalu Musa lahir, diselamatkan. Kita sudah tahu cerita ini oleh anaknya Fir'aun. Jadi kita bisa melihat di sini Musa lahir dari keturunan Lewi, imam. Lalu Fir'aun memerintahkan untuk melemparkan anak Ibrani itu ke Sungai Nil. Termasuk juga kepada Musa. Tapi ketika Musa lahir dan berumur 3 bulan, Musa diletakkan di Sungai Nil. Dalam perikop ini kita bisa menemukan bahwa ternyata Musa diselamatkan oleh putri Fir'aun. Ini yang menarik apa? Ketika Fir'aun meminta semua anak orang Yahudi itu dibunuh, ternyata ada seorang anak Ibrani, orang Yahudi itu malah hidup di dalam istananya. Lihat ya, dalam cerita itu seperti paradoks. Fir'aun mengatakan bunuh orang Yahudi, terutama anak laki-lakinya. Ternyata anak laki-laki orang Yahudi itu ada di istananya. Bahkan tumbuh besar di istana Fir'aun, Musa itu. Ini menarik ini. Jadi disuruh membunuh, disuruh melempar anak-anak laki-laki ke Sungai Nil, justru di istananya ada anak laki-laki Ibrani, anak laki-laki Yahudi. Kisahnya menarik. Lalu diselamatkan, ini langsung saja. Musa itu artinya telah menarik dari air. Jadi Musa itu punya makna ibu bapak, ditarik dari air. Nanti berkaitan dengan misinya, yang membawa orang Israel keluar dari air. Maksudnya dari apa? Dari tadi itu dari apa? Laut Merah untuk keluar dari masa lalunya yang ditindas di Mesir. Nah ini Musa, setelah itu kita bisa melihat bagaimana Musa melihat Allah sendiri dengan semak belukarnya itu. Nah, saya akan cepat saja. Lalu setelah itu nanti dalam panggilan Musa, jadi ini mulai dengan panggilan Musa. Ceritanya tadi ya, Yusuf datang ke Mesir, itu mereka masih bahagia. Nggak taunya beberapa generasi kemudian ada Fir'aun. Fir'aunnya ini nggak kenal tentang sejarah tentang Yusuf. Dia menjadi sirik, nggak suka sama orang Yahudi. Dibantai, dibuang anak laki-lakinya. Setelah itu ternyata ada anak Ibrani yang namanya Musa hidup di istana. Dia sekarang udah makin tumbuh dewasa. Nah yang menarik sekarang Musa dipanggil oleh Tuhan. Udahlah sekarang kamu Musa, sekarang menyelamatkan bangsaku, bangsa Israel ini. Tapi ternyata lihat, ada dinamikanya. Konfrontasi itu maksudnya apa? Bukan Allah berkonfrontasi dengan Musa atau nabinya, tapi berkonfrontasi begini. Allah itu berkonfrontasi dengan situasi jemaatnya yang pada waktu itu penuh dengan persoalan, masalah, krisis. Lalu seperti Tuhan itu hadir dan mengatakan, loh, aku kok hanya diam saja ya? Enggak, aku nggak bisa. Aku harus memanggil seorang nabi untuk menyelamatkan bangsa ini. Jadi konfrontasi itu maksudnya apa? Allah itu berkonfrontasi langsung dengan realita kehidupan manusia. Tapi ternyata Allah nggak tinggal diam. Dia mengutus gitu ya. Ternyata yang diutus ragu-ragu, menolak. Musa juga ragu-ragu. Aku ini kan nggak bisa, berat lidahku. Itu maksudnya dia nggak bisa ngomong. Pilih orang lain saja. Enggak, kamu saja. Jadi pernah Musa mengalami keraguan-raguan. Lalu juga dengan jaminan itu ya, tangannya dimasukkan ke baju, keluarnya ular atau apa, tongkatnya jadi ular gitu ya. Tangannya jadi waktu itu jadi kusta atau rusak, masuk lagi, sembuh lagi gitu ya. Ternyata Tuhan mengatakan begini, ini lihat nih jaminannya. Kamu bisa melakukan mujizat-mujizat. Aku tidak akan meninggalkan kamu. Tandanya juga kurang lebih sama. Mengkonfirmasi bahwa Musa itu dipanggil Tuhan. Jadi di sini nanti kita bisa melihat kalau dianalisis dalam panggilan Musa, Musa ternyata juga agak ragu-ragu di awal. Tapi akhirnya Allah berusaha untuk meyakinkan, kamu bisa ini menolong umatku ini, orang-orangmu juga. Nah, konfrontasi, perutusan, penolakan atau keraguan, jaminan dan tanda.
Nanti Ibu Bapak bisa melihat, membacanya sendiri di sini, gitu ya. Dan sebagai penutup, kita bisa melihat, sebentar ini kok sudah penutup, bangsa Israel itu berada di tanah asing, itu dimulai dari perselisihan antar saudara. Lihat Ibu Bapak, Yusuf dijual oleh saudaranya sendiri ke tangan orang asing gitu ya. Orang Ismail yang datang dari Gilead, dan ia dibawa ke negeri asing Mesir. Keturunan Ismail itu juga sama, keturunan yang diusir oleh Abraham. Jadi di sini ada dua saudara jauh, keturunan Abraham yang sama-sama diusir pergi ke negeri asing. Jadi ini bagus juga ceritanya. Maksudnya gimana? Yusuf ini dibeli oleh orang yang diusir juga. Padahal dua-duanya keturunan Abraham. Jadi ini menarik. Orang Ismail itu membeli Yusuf, padahal mereka ini juga keturunan Abraham, tapi yang pertama, orang Ismail adalah keturunan Abraham yang dibuang juga, yang diusir juga. Jadi ceritanya itu menarik sekali. Ada dua orang yang sebetulnya yang sama-sama diusir, tidak diterima. Tapi lihat, ini perselisihan antar saudara. Jadi, itu menyakitkan Ibu Bapak. Jadi kalau dengan saudara sendiri tidak akur, gitu ya, tidak rukun, nah ini, menjadi bahkan nanti ceritanya, menjadi persoalan bukan hanya satu keluarga, jadi apa? Persoalan satu bangsa. Satu bangsa yang ditindas dalam kitab Keluaran. Saya jadi ingat gini, Ibu Bapak, jadi ini di luar konteks ini. Kalau saya diundang untuk apa ya, pemberkatan jenazah, betulan. Ini misa requiem gitu ya, misa penutupan peti dan sebagainya, atau pemberkatan jenazah. Ketika saya tahu bahwa yang meninggal itu adalah orang tua terakhir mereka, anak-anaknya. Maksudnya gini, ibunya sudah meninggal, oh sekarang bapaknya yang meninggal, mereka jadi yatim piatu. Atau bapaknya sudah meninggal lebih dulu, lalu ini ibunya yang meninggal. Ketika misa, khotbah saya itu sederhana Ibu Bapak. Cepat dan jelas. Saya mengatakan apa? Anak-anak, jadi ini sebagai anak gitu ya, Ibu Bapak sekalian sebagai anak, pesan saya hanya satu dalam khotbah ini apa? Tetap rukun, tetap damai. Hanya itu, selesai. Kenapa? Seringkali kalau orang tua sudah nggak ada semua, anaknya bertengkar. Ya warisan, rebutan tanah, rumah, dan sebagainya. Itu kenyataannya, itu yang saya temukan ya, berhadapan dengan umat. Dulu aja, waktu masih hidup orang tuanya kok nggak rebutan. Oh biar saya saja yang ngurus, oh enggak, biar saya yang ngurus, enggak. Nggak ada yang rebutan mengurus orang tuanya. Ketika nggak ada semua, malah rebutan hartanya. Terjadi. Jadi lihat, apakah itu terjadi ribuan tahun yang lalu? Paling tidak sama. Yusuf juga sama. Kejatuhan sebuah bangsa dimulai dari perselisihan antar saudara. Jadi nggak main-main. Perselisihan ini mulanya apa? Sederhana, rasa benci, iri hati gitu ya. Merasa lebih dicintai oleh ayahnya, yang lain tidak gitu. Lihat, ini perselisihan sederhana di dalam keluarga. Lalu juga tentang mimpi gitu ya, tafsir mimpi. Hati-hati di sini. Yang lebih penting itu reaksinya, tanggapannya, atas tafsirannya. Nah, ini menarik Ibu Bapak. Maksudnya apa? Mimpi itu netral, oke, selesai. Yang kedua, tafsir atas mimpi, oke, itu udah mulai beda itu. Oke lah, dia menafsirkan mimpi bahwa kakak-kakak Yusuf itu menafsirkan Yusuf itu ingin menjadi pemimpin mereka lalu ingin disembah. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting yang ketiga, yang belum saya sebutkan tadi. Apa? Reaksi atau tanggapan atas tafsirannya. Orang bisa mengatakan apapun tentang kita, gitu ya. Tetapi kalau nggak ada rasa benci, ada iri hati yang menguasai, nggak ada masalah, Ibu Bapak. Pada akhirnya mimpi itu netral, tafsir atas mimpi juga netral, nggak ada masalah. Mau ditafsirkan A silakan, tafsirkan B silakan, gitu ya. Tetapi kalau sudah diberi rasa di sana, maksudnya apa? Perasaan. Oh, saya benci sama kamu karena kamu begini. Oh, saya iri hati sama kamu karena kamu begini.
hati-hati. Kalau sudah perasaan negatif yang menguasai, kita bisa jatuh. Lalu penindasan, kita lihat sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa penindasan itu bisa terjadi karena ketidaktahuan akan sejarah. Raja Fir'aun yang baru itu nggak tahu tentang sejarah tentang Yusuf. Lalu yang kedua, hati-hati, takut. Perasaan takut itu akan selalu tidak baik. Karena kita tidak bisa memutuskan sesuatu di bawah ketakutan. Pasti keputusannya buruk. Kenapa? Karena kita tidak bebas. Kita dikuasai oleh ketakutan. Kalau di sini kita lihat, dia takut loh kok orang Israel makin banyak. Ya sudahlah, kita tindas saja. Gitu ya. Kita buang saja gitu ya. Lalu yang menarik ini, Allah tidak tinggal diam atas penderitaan umatnya. Oke lah, semuanya terjadi karena kesalahan manusiawi kita gitu ya. Dalam hidup ini itu kan tadi kesalahan-kesalahan manusiawi. Kesalahan kakaknya Yusuf, mulai tadi Raja Fir'aun tidak tahu sejarah, dia takut dan seterusnya. Tapi pengharapan tetap selalu ada, Ibu Bapak. Di balik kelemahan, kerapuhan, keberdosaan manusia, lihat, Allah nggak tinggal diam. Tapi dia membantu. Dengan kisah kelahiran Musa, keselamatan sebuah bangsa dimulai. Berarti Allah tidak tinggal diam. Allah memanggil, memilih, dan agak susah gitu ya. Tapi tetap memilihnya. Bahkan Musa yang kurang itu, maksudnya peragu, menolak gitu ya. Bahkan sampai akhir nanti dia nggak sampai tanah terjanji. Pertanyaannya, loh Musa kan banyak kelemahan, kok tetap dipilih. Nah ini yang menarik. Ini misterinya. Allah tetap mau memilih Musa. Nanti jawabannya ada Ibu Bapak di Keluaran 2. Di situ dikatakan, ini yang menarik. Karena Musa itu penuh dengan rasa iba, perhatian pada orang yang ditindas. Kalau tadi kejatuhan itu terjadi karena rasa apa? Rasa iri, rasa benci, rasa takut gitu ya. Yang tadi kita bahas. Ternyata Allah memilih Musa, kalau kita baca Keluaran bab 2, juga berdasarkan perasaan juga. Maksudnya apa? Bahwa ternyata Musa itu punya perasaan iba. Musa itu punya perhatian pada orang-orang yang ditindas. Jadi lihat, perasaan yang negatif dipertemukan dengan perasaan yang positif. Dan Tuhan memilih orang ini. Karena orang ini baik, punya rasa iba, punya perhatian kepada orang yang ditindas. Nanti dibaca saja kisahnya. Keluaran 2, 11-22. Nah, ketuaan sebuah bangsa itu bisa dimulai dengan satu pribadi Ibu Bapak. Yusuf. Yang dibuang oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Itu jatuh dalam tanda kutip ya. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang dibuang kakaknya ke negeri yang jauh. Itu kejatuhan sebuah bangsa mulai dari Yusuf. Tetapi jangan lupa, keselamatan sebuah bangsa juga dapat dimulai dari seorang pribadi yang penuh keraguan bahkan, tapi dipanggil Allah, yaitu Musa, yang punya perasaan iba dan perhatian. Nah, akhirnya yang terakhir dan yang kalah pentingnya, cerita ini ingin menjelaskan apa? Allah itu mencintai umatnya, berusaha untuk selalu menyelamatkan umatnya melalui Musa tentunya di sini. Dan yang menarik adalah semua inisiatif keselamatan itu selalu datang dari Allah. Terima kasih gitu ya. Saya akhiri di sini dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Mungkin Bu Yulse. Oke, Yulse. Terima kasih Bu. Terima kasih Pastor Niko.